Selamat datang di webinar Yayasan Puli yang kedua. Saya Kezia, selaku moderator Yayasan Puli pada hari ini. Jadi untuk mungkin teman-teman yang belum tahu kalau webinar Yayasan Puli ini ada 4 seri, dan hari ini akan dilaksanakan webinar Yayasan Puli seri kedua. Nah, untuk webinar Yayasan Puli kali ini kita akan membahas bersama dengan Mbak Gisela Tani Pratiwi atau yang biasa dipanggil Mbak Ella ya. Jadi beliau ini merupakan Associate Psikolog Yayasan Puli, khususnya untuk anak dan remaja, dan beliau ini sudah berpraktek sejak tahun 2010 di Yayasan Puli, dan beliau ini menangani permasalahan terkait kekerasan anak, kemudian permasalahan emosi dan trauma pada anak juga. Beliau ini juga tertarik dengan isu sosial secara umum, psikososial, kesetaraan gender, pemulihan trauma terhadap anak dan remaja, edukasi seksual komprehensif, pengasuhan setara gender, dan pengembangan kesehatan mental secara umum. Kemudian, beliau ini juga selain aktif di Yayasan Puli, juga aktif. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Baik, sepertinya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kezia selaku moderator lost koneksi internetnya. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau kita langsung ke narasumber, Ibu Gisela Tani Pratiwi. Ya, oke. Halo Mas Jundi. Ya, mohon maaf sebelumnya ini moderatornya sepertinya punya masalah dengan koneksi internet. Jadi bagaimana untuk menghemat waktu, mengingat Ibu juga punya agenda, kalau tidak 15. salah, jam 15 ada. Ya, dengan LBH Apik di hari yang sama juga. Baik. Jadi mungkin tadi Keisha berusaha untuk menyampaikan rules-nya kali ya Mas Jundi ya. Mungkin Mas Jundi boleh bantu rules-nya dulu. Oke, untuk rules hari ini sebagian besar sama dengan yang kemarin. Mic akan dimatikan kecuali untuk narasumber. Lalu yang kedua, kalau nanti ada pertanyaan langsung bisa menggunakan fitur raise hand, angkat tangan. Dan yang ketiga, bila teman-teman ingin pertanyaannya private, bisa langsung chat ke akun Yayasan Puli dan mohon diinformasikan di situ. Kalau mau dijawab secara langsung oleh Ibu Gisela, kami diinformasikan mohon tidak disebutkan nama, begitu ya, agar nanti dijawab tidak menyebutkan nama. Atau yang kedua, kalau permasalahannya dianggap sangat private, boleh dan akan dijawab via chat. Baik teman-teman, saya buka saja. Terima kasih Mas Jun dan Keisha. Sekali lagi terima kasih untuk Yayasan Puli sudah mengadakan webinar pada siang ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Gisela Tani Pratiwi. Saya biasa dipanggil Ella. Saya psikolog anak dari Yayasan Puli. Dan siang ini dari jam 1 ya, tadi kita sudah mulai on, tapi memang kita agak telat sedikit nih ya, udah 13.11. Nanti kita akan sesi, saya akan memaparkan kurang lebih 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Mudah-mudahan habis itu kita bisa tanya jawab gitu ya. Tanya jawab nanti akan dibantu oleh moderator. Memang nanti saya juga sudah memberi note ke moderator, mohon maaf sekali kalau nanti mungkin 15:05 gitu ya. Mudah-mudahan saya sudah bisa selesai sehingga saya bisa ada IG Live dengan LBH Apik. Nanti kalau teman-teman mau ikut lagi boleh langsung ke IG Live gitu ya teman-teman. Oke, saya demikian mungkin ya sementara perkenalannya. Saya akan masuk ke share screen ya teman-teman ya. Saya akan coba share screen ke bahan materi PPT saya ya. Sebentar. Slideshow-nya agak lama ya. Baik, oke. Sudah muncul kah?
Sudah. Mas Juni, sudah ya? Baik. Oke, ini jadi judul untuk sesi siang ini, teman-teman, bahwa tentang komitmen pengasuhan sehat di tengah masa pandemi. Jadi, memang kita akan coba memaparkan kira-kira seperti apa sih yang perlu kita kelola atau kita bisa lakukan sebagai orang tua terutama ya. Oke, tentang apa saja, di sini kita membagi menjadi 4 bagian. Pertama tentang perubahan. Perubahan apa saja sih yang kita alami di keluarga pada masa pandemi ini, begitu ya. Yang kedua, dampak perubahan itu seperti apa, terutama terhadap kondisi psikologis kita. Kemudian yang ketiga, situasi rentannya apa saja yang semakin membuat kondisi dalam masa pandemi ini semakin sulit gitu ya buat anggota keluarga. Nah, yang keempat baru kita membicarakan mengenai materinya ya tentang pengasuhan sehat itu sendiri. Oke, kita masuk tentang perubahan. Karena masa pandemi ini kan memang masa yang dimana semua orang nggak ada yang prediksi begitu ya teman-teman ya, nggak ada yang siap, tidak ada yang membayangkan bahwa akan ada situasi seperti ini, sehingga tentu akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, terutama pada keluarga. Nah, kita lihat dulu situasi anak di dunia, gitu ya. Ini saya ambil data dari UNICEF. UNICEF memperkirakan atau memiliki data, ada 99% anak di bawah 18 tahun, gitu ya, yang mengalami ataupun terpengaruh terhadap pandemi ini. Kemudian ada 186 negara yang terkena pembatasan fisik atau physical distancing. Jadi dengan berbagai macam variasi ada yang lockdown total, ada yang seperti kita ya pembatasan sebagian gitu secara luas. Kemudian yang menarik di sini ada 32%, menarik dan memprihatinkan ya teman-teman, karena ada 32% anak dengan simptom penyakit pneumonia yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi ternyata karena kan si COVID ini memang jika terinfeksi dia menyerangnya ke paru-paru gitu kan ya. Nah, ternyata masih banyak anak-anak ini yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Kemudian 40% masyarakat di dunia, kurang lebih 3 miliar orang, kekurangan fasilitas sabun dan air bersih. Yang mana kita tahu pada masa ini sangat penting untuk menjaga sanitasi, terutama untuk cuci tangan gitu ya. Ternyata masih banyak masyarakat di dunia yang kekurangan. Kemudian 91% murid mengalami perubahan sekolah. Nah, ini yang mungkin banyak ditemui ya oleh teman-teman sekalian, apalagi sebagai orang tua, bahwa anak-anak kita sekarang belajarnya di rumah gitu. Jadi kayak kalau saya melihatnya kayak percepatan dari yang mungkin beberapa tahun lagi sebenarnya juga akan banyak terjadi gitu ya. Tapi sekarang karena ada masa pandemi ini kayak percepatan masa bahwa sekolah tuh bisa aja dari rumah gitu ya, bukan hanya harus datang ke sekolah, tapi homeschooling itu akan lebih banyak mungkin. Kemudian 2 dari 3 anak di dunia menjadi korban kekerasan domestik. Jadi kalau ini memang data global yang tidak hanya terjadi pada masa pandemi sebenarnya. Jadi kalau lihat dari prediksinya ataupun lihat dari datanya, memang banyak sekali anak-anak yang mendapatkan kekerasan domestik gitu ya. Nah, bagaimana kondisi kesehatan mental keluarga selama kita di rumah aja? Dari penelitian review jurnal penelitian ini dilakukan oleh ahli di Inggris. Saya membaca bahwa ada 28% orang tua dengan anak. Jadi orang tua yang tinggal dengan anak itu lebih rentan terkena trauma related mental health disorder. Jadi para peneliti ini merecap atau membaca banyak jurnal mengenai bagaimana sih kondisi orang tua ketika masa krisis seperti ini, ketika masa pandemi. Karena kan di masa-masa sebelumnya di dunia ini sudah ada banyak kejadian-kejadian wabah seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, itu di-review jurnalnya oleh si para ahli ini dan mendapatkan hasil penelitiannya bahwa ada 28% orang tua dengan anak itu lebih rentan
mengalami gangguan mental yang berhubungan dengan gangguan trauma gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih dalam gangguan traumanya itu kayak gimana gambarannya. Nah, ini sebenarnya kalau saya merefleksikan make sense banget ya teman-teman ya, apalagi teman-teman yang memiliki anak begitu. Orang tua harus mengelola apa saja sih dalam masa-masa ini? Harus mengelola pengasuhan, harus mengelola relasi dengan pasangan, harus mengurus rumah tangga, dan juga harus mencari nafkah gitu ya. Apalagi kondisi seperti ini pasti banyak ekonomi yang terguncang juga, jadi itu menambah beban juga. Nah, kita lihat sebelahnya, kesehatan mental anak juga ternyata si anak sendiri mengalami atau menunjukkan respon-respon stres seperti cemas akan perubahan. Karena biasanya kalau untuk anak, terutama anak yang usia sekolah, usia di bawah 5 tahun, itu sangat mudah terpengaruh jika ada perubahan-perubahan di dalam kesehariannya mereka, gitu ya. Nah, tapi kita lihat, di sini saya kasih tanda panah ya teman-teman ya, tanda panah dari arah orang tua ke anak maupun anak orang tua. Artinya apa ya teman-teman? Artinya kita akan banyak juga melihat bahwa ternyata kondisi kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mental orang tua, gitu ya. Artinya memang sangat penting juga nanti kita membicarakan ini orang tua sebenarnya self care-nya mesti kayak gimana ya supaya kita juga punya kemampuan yang baik dalam mengasuh anak-anak kita dalam masa krisis. Ternyata itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak, gitu ya. Oke, nah aspek perubahan apa saja yang ada dalam keluarga. Nah, ini mungkin sambil direfleksikan juga ya teman-teman ke rumah atau ke keluarga masing-masing. Apakah ada hal yang saya tertinggal melis di sini gitu ya. Pertama, yang paling saya banyak dengar dan mungkin saya alami juga gitu ya, rutinitas sanitasi kita. Bebersih gitu ya, dari luar rumah pasti harus cuci tangan, bahkan ada beberapa yang saya dengar jadinya misalnya buah ataupun barang-barang belanjaan gitu ya harus dicuci juga, dibersihkan gitu ya. Kemudian ada rutinitas kalau dari luar harus ganti baju dan seterusnya. Jadi rutinitas sanitasinya berubah gitu. Meskipun kalau saya melihat sebenarnya saran-saran sanitasi kebersihan higienitas yang disarankan sebenarnya basic banget ya teman-teman ya. Harus cuci tangan dari luar rumah, kalau ingin memeluk anak ataupun ingin berinteraksi atau ingin masuk ke dalam rumah, kalau kita dari luar, aktivitas seharian, bekerja, dan seterusnya, sebaiknya memang kita menjaga kebersihan dulu, mungkin bersih-bersih, baru kita bisa berinteraksi atau kita bisa beraktivitas full dalam rumah, karena di luar kan kita nggak pernah tahu ada kotoran apa saja gitu ya. Jadi sebenarnya itu kan basic banget, tapi banyak keluarga yang sekarang lebih ketat, lebih memperhatikan gitu ya. Kemudian yang kedua tentu kegiatan harian, karena semua keluarga ada di rumah. Kegiatan pekerjaan jadi di rumah, kegiatan sekolah di rumah, kegiatan rekreasi gitu ya, juga di rumah. Jadi semuanya aktivitasnya berada di rumah, sehingga tentu kegiatan hariannya akan ada perubahan-perubahan gitu. Kemudian yang ketiga mungkin peranan sehari-hari juga berubah. Misalnya kalau orang tua yang biasanya bekerja di luar rumah, sekarang WFH ya, work from home. Jadi di rumah juga mungkin jadinya terpapar dengan, oh iya ya, ternyata kalau saya di rumah saya jadi bisa ada waktu untuk menemani anak saya main, atau membantu pasangan saya membereskan dapur misalnya gitu ya. Jadi ada peranan-peranan sehari-hari yang mungkin tadinya sulit dilakukan atau tidak mungkin dilakukan karena tidak ada di rumah, tapi sekarang bisa gitu ya dilakukan. Kemudian pola interaksi dan komunikasi. Nah, ini yang banyak muncul di di beberapa keluarga yang saya dengar begitu ya. Yang tadinya mungkin komunikasinya hanya pagi hari ketika mau berangkat gitu ya. Ketika mau berangkat ke ke sekolah atau ke kantor, atau pas pulang, pas malam hari. Sekarang sepanjang hari bisa melihat face to face gitu ya, lalu bisa berkomunikasi. Nah, itu bisa jadi kalau misalnya tadinya jarang
sekarang jadi sering, bisa jadi ada yang lebih happy gitu ya, karena memang jadinya lebih akrab gitu ya. Tapi ada yang justru nanti kita lihat juga ya, karena memang kondisi relasinya sudah rentan ada konflik, malah justru jadi sumber stres tambahan gitu ya ketika selama di rumah. Kemudian yang berikutnya ada kondisi psikologis, khususnya respon emosional yang lebih intens. Nah, ini nanti kita juga akan bahas ya, bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini banyak sekali atau sebagian besar atau bahkan semua orang ya, bisa dibilang mengalami kecemasan, meskipun misalnya intensitasnya tuh beragam-ragam gitu ya teman-teman ya, tidak semuanya sama tingkat kecemasannya. Ada yang cemasnya masih khawatir seperti biasa, tapi ada yang sangat cemas sehingga akhirnya mengalami gangguan-gangguan tertentu gitu. Nah, itu juga tentu perubahan-perubahan yang kita alami sehari-hari pada masa pandemi ini gitu ya. Nah, kita lihat lebih detail lagi ya masing-masing anggota keluarga gitu ya. Ada ayah gitu ya. Ayah biasanya biasanya ayah kebanyakan keluarga adalah pencari nafkah, sehingga akan mengalami perubahan dari rutinitas bekerjanya, pembagian waktu dan kegiatan, dan mungkin dalam peranan dalam rumah tangga. Nah, ini saya kasih tanda tanya ya, karena mungkin saja memang dia jadi lebih berperan dalam rumah tangganya, atau mungkin saja dia jadinya tidak juga berperan gitu ya, seperti biasa saja ya, saya kerja, ya saya fokus kerja. Nah, nanti ini bisa juga berpengaruh ya terhadap dinamika keluarga ketika berada di rumah gitu, dan ini nanti kita akan bisa lihat sebaiknya seperti apa peran ayah ini ya. Kemudian yang kedua, pada ibu nih. Nah, banyak ada beberapa artikel gitu ya yang mengulas bahwa ada prediksi bahwa memang ketika masa isolasi atau masa karantina karena wabah ini, peranan perempuan terutama ibu biasanya double. Jadi bertambah, yang tadinya peran ganda gitu ya, sebenarnya secara masyarakat juga sudah ada peran ganda yang diterapkan ke si ibu gitu ya, membebani ibu. Sekarang ditambah lagi, saya nggak tahu deh, jadinya istilahnya triple kali, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah begini, misalnya aja yang simple ya teman-teman, saya banyak mendengar, saya banyak melihat juga gitu, karena semua anggota keluarga di rumah, yang biasanya makan siangnya di luar rumah, misalnya ya, makan siangnya sekarang di rumah toh, gitu. Jadi si ibu harus mempersiapkan, oh makan siang ini menunya apa ya, gitu ya. Oh saya harus masak ya. Apalagi kalau si ibunya bekerja, misalnya dia bekerjanya WFH. Nah jadi dia harus putar otak. Ini belanjanya kapan, masaknya kapan, gitu. Pas break makan siang biasanya si ibu mungkin sudah aman, sudah merasa tenang. Oh, suami saya sudah makan di kantornya. Oh, anak saya sudah makan di sekolah gitu ya. Saya dapat makan di kantor misalnya gitu ya. Tapi ini sekarang semua di rumah. Belum lagi misalnya kalau di rumah katanya lebih banyak ngemil gitu ya. Jadi si ibu ini tambahan lagi tugas gitu ya. Belum lagi tugas-tugas yang lain seperti misalnya selama anak-anak sekolah dari rumah, SFH, school from home, itu banyak juga yang bilang bahwa oh ini tugasnya jadi banyak dan menuntut peranan orang tua lebih banyak gitu. Dari yang si ibu gatek, tidak ngerti ini mesti ngapain sih sama handphonenya, sama videonya, padahal gurunya minta yang begini gitu ya. Jadinya si ibu juga merasa, aduh kok ini bebannya bertambah buat saya. Nah, salah satu juga yang dikeluhkan, yang saya juga kebetulan ada klien saya yang kemarin juga saya baru saja minggu lalu saya tangani, saya bantu gitu, saya fasilitasi, dia mengeluhkan bahwa saya jadi nggak punya me time, Mbak, katanya gitu ya. Karena apa ya? Karena whole day dia harus ngurus keluarga, dia harus bersama dengan anak dan suaminya gitu. Jadi me time saya kapan? Saya biasanya me time kalau anak saya sekolah, Mbak. Biasanya kalau anak saya sekolah seperti biasa. Kalau sekarang kan dia sekolahnya di rumah gitu. Jadi dia bilang, padahal lumayan, Mbak, itu anak saya dia memang baru pra-TK ya, preschool. Jadi sekolahnya hanya 1,5 jaman kurang lebih gitu. Nah, meskipun cuma sejam ya lumayan lah, Mbak, untuk saya me time itu sangat membantu saya untuk mengelola emosi saya, jadi nggak mudah capek, dia bilang.
Jadi memang itu mengurangi ruang pribadi gitu ya untuk beberapa individu. Kemudian kita lihat ke anak dan remaja. Ya, anak dan remaja sudah pasti rutinitas sekolah, belajar, mengajar, kegiatan bersosialisasinya berbeda. Sekarang harus di rumah, full di rumah, kurang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin dia sangat sukai. Kemudian semuanya indoor atau bahkan kalau sedikit outdoor ya paling di halaman, itu pun kalau memang keluarga tersebut memiliki halaman rumah gitu ya, karena pasti banyak keluarga yang minim halaman rumahnya apalagi di kota besar ya. Kemudian relasi dengan keluarga juga lebih intens gitu ya. Nah, anggota keluarga yang lain gimana? Kan biasanya kalau keluarga Indonesia tidak hanya ayah, ibu, dan anak ya, ada mbaknya mungkin ya, asisten rumah tangga, mungkin ada kakek nenek, mungkin ada om tante gitu ya. Nah ya mereka pasti punya perubahan juga gitu ya, mengalami perubahan juga, relasi keluarga lebih intens, rutinitas hariannya mungkin sedikit berubah, dan mungkin ada juga tambahan tugas atau peranan gitu ya, balik lagi tadi, kalau yang tadinya mestinya ada waktu untuk ngerjain tugas ini udah selesai. Sekarang ada tambahan, harus bantuin si kakak nih atau si adik untuk ngerjain tugas gitu. Atau harus tambahan nih, harus belanja kemana, ada kebutuhan yang berbeda gitu ya. Di toko ini sedang tutup, jadi harus ke tempat mana. Jadi ada berbagai macam tuntutan perubahan. Ya. Nah, kita lihat sekarang perubahannya seperti apa ya. Masalahnya karena biasanya gini teman-teman, kalau kita sudah terbiasa pada rutinitas, pada hal yang biasalah gitu ya, jadwal itu biasanya kita sudah settle, sudah biasa begitu. Nah, ketika ini tiba-tiba berubah, tentu akan ada dampak secara psikologis kepada diri kita. Nah, dampak psikologisnya bisa macam-macam ya, tidak melulu negatif sebenarnya gitu. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu dampaknya seperti apa gitu ya, secara garis besar kesehatan mental masyarakat ini seperti apa. Nah, ini saya kembali mengambil dari penelitian yang tadi ya, penelitian si ahli dari Inggris, dari UK, bahwa mereka mereview sejumlah penelitian dari 3.166 penelitian database online, melaporkan bahwa kebanyakan dari hasil penelitian melaporkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis selama masa karantina, yaitu spesifiknya adalah gejala post-traumatic stress, ya, merasa kebingungan dan kemarahan. Dan gejala ini biasanya cenderung juga berdampak jangka panjang ya teman-teman ya. Tapi nanti kita bicarakan faktor apa saja yang mungkin bisa dampak panjang, faktor apa saja yang bisa membantu supaya itu mencegah menjadi dampak panjang. Nah, kalau post-traumatic stress itu seperti apa gejalanya? Nah, itu nanti kita akan bicarakan ya di bawah ya. Nah, selanjutnya ini saya kemarin saya diskusi sedikit sama Mbak Anna Surti ya, Mbak Nina. Biasanya saya memanggilnya Mbak Nina. Jadi kami dari tim Satgas COVID-19 dari Himpunan Psikologi Indonesia Jaya, HIMSI Jaya, dan Ikatan Psikolog Klinis Jakarta membuka layanan konsultasi online teman-teman, free ya, secara gratis, mulai dari kurang lebih 3 minggu yang lalu lah kita start. Nah, ini saya mengutip jumlah klien untuk apa? Untuk melihat bahwa memang kondisi pandemi ini mempengaruhi kondisi kesehatan mental masyarakat secara umum ya teman-teman. Ini belum secara spesifik keluarga atau KDRT atau apa, ini belum seperti itu, karena memang saya membaca banyak sekali data-data gitu ya, banyak sekali artikel yang mereview memang ada peningkatan misalnya gitu ya pelaporan KDRT gitu di seluruh dunia ya teman-teman, nggak cuma bukan di Indonesia. Jadi ada beberapa, kemarin ada artikel, salah satu artikel saya lupa itu Times atau apa, kalau teman-teman mau browsing silahkan, itu ada di beberapa negara dia sebutkan gitu, memang ada peningkatan. Nah, di Indonesia sendiri memang datanya masih tersebar,
artinya belum terrangkum dan belum bisa, kalau saya membacanya, saya belum bisa menyimpulkan bahwa data KDRT memang meningkat nih di Indonesia atau di Jakarta gitu ya. Itu kalau saya belum berani menyimpulkan seperti itu, karena memang masih banyak sekali faktor yang harus dipastikan. Misalnya, apakah data yang masuk memang adalah kejadian KDRT atau bukan gitu. Apakah kejadian KDRT-nya memang terpicu masa pandemi, ataukah memang sudah berlanjut, sudah berlangsung sebelumnya, apakah itu bertambah parah, apakah itu baru muncul pada masa pandemi, dan seterusnya gitu ya. Masih banyak hal-hal detail yang sebenarnya kita harus cermati ketika kita ingin menyimpulkan sebuah data. Jadi kalau yang di sini saya paparkan memang spesifik seperti apa adanya data tersebut. Misalnya contoh ini ya, jumlah kasus ini hanya menggambarkan bahwa ada sekitar di sini ya, sejak hingga Senin awal minggu ini ya, teman-teman, tanggal 13 April, ada 430 klien terdaftar. Artinya mereka yang merasa membutuhkan dampingan psikologis gitu ya, dengan jumlah 227 klien yang terlayani sampai Selasa gitu ya. Jadi Selasanya dijadwalkan. Dan sejauh ini jumlah klien termuda 15 tahun, tertua 72 tahun. Dan pada klien mendapatkan layanan konseling sekitar 45 menit per sesinya, dan setiap hari rata-rata 25 psikolog untuk 70 klien yang tertangani. Jadi semua teman-teman ini bergerak dan mencoba untuk membantu kebutuhan bantuan psikologis gitu ya. Nah, ini dari rekan saya Mbak Danika dari koordinator pelayanan di Yayasan Pulih. Saya juga sempat ngobrol kemarin ketika membuat materi, saya pengen tahu kira-kira seperti apa gambaran kasus yang diterima oleh Pulih gitu ya. Nah, kita membuka, kami Yayasan Pulih membuka layanan konseling gratis di masa pandemi untuk kasus-kasus yang berbasis gender ya. Berbasis gender itu maksudnya adalah kasus-kasus seperti KDRT, kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan seksual kah, fisik kah, psikis, dan seterusnya gitu ya, baik untuk perempuan dewasa maupun anak. Nah, ini sejak dibuka Senin ini terdapat 16 kasus klien perempuan yang terdaftar. Dan di dalamnya ada 14 kasus di mana pelaku kekerasannya adalah keluarga atau pasangan. Nah, ini memang cukup sesuai ya teman-teman dengan hasil penelitian selama ini, bahwa biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya orang yang dekat, orang yang kenal, bahkan keluarga sendiri ya. Pada konseling email ditemukan juga klien yang merasakan tambah stres karena tinggal dengan keluarga yang toksik gitu, keluarga yang rentan konflik, dia semakin tertekan. Dan ini banyak ditemukan oleh kami para psikolog yang menangani kasus-kasus selama masa pandemi ini gitu ya. Kebanyakan memang kami melayani secara online. Nah, itu banyak yang melaporkan seperti ini ya teman-teman, bahwa semakin terpicu konflik keluarganya, semakin terpicu konflik antara pasangan gitu ya, karena kondisi yang menekan. Nah, ini dari rekan kami dari LBH APIK, dari Mbak Zuma, Direktur LBH APIK Jakarta. Saya mengutip dari Jakarta Post gitu ya, dari berita di Jakarta Post maupun dari Mbak Zumanya sendiri gitu ya, bahwa selama masa pandemi ini data adalah 16 Maret sampai 15 April, LBH APIK menerima 75 kasus kekerasan berbasis gender pada perempuan dan anak. Ya, kalau untuk informasi ya teman-teman, LBH APIK memang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Dibanding biasanya pada rentang 2 minggu ada jumlah kasus KDRT tertinggi, yaitu 17 kasus dari 59 kasus. Jadi di masa sebelumnya gitu ya, memang kok ini dalam waktu 2 minggu kok banyak banget gitu ya. Si teman dari APIK menyatakan seperti itu. Mbak Zuma bilang ini lebih nih dari biasanya. Meskipun again teman-teman ini data yang masih terbatas gitu ya, jadi kita perlu mengartikannya pada data pengaduannya si LBH APIK dulu gitu ya, bukan secara Jakarta, bukan secara apalagi Indonesia gitu ya. Jadi kita lihat memang banyak sekali kasus gitu ya. Ini beberapa gambaran kasus ya teman-teman. Mungkin untuk menyingkat waktu saya nggak akan memaparkan semuanya.
nanti nggak nyampe ke yang belakang gitu ya materinya, cuma saya akan coba paparkan mungkin apa ya, yang tadi sudah terpaparkan tentang kesulitan pengelolaan kegiatan belajar anak, itu banyak sekali ya dialami oleh orang tua. Kemudian tadi juga sudah ada konflik keluarga yang memicu terjadi KDRT, beban ganda bertambah, kurangnya me time. Kemudian ada juga kecemasan yang berpengaruh pada relasi dengan anak. Nah, ini menarik karena ada misalnya klien yang mengeluhkan, saya jadi susah tidur, saya tidak dapat berkonsentrasi dengan baik, merasa tertekan dengan kondisi seperti ini karena saya masih harus bekerja, masih harus ada semacam piket begitu ya, harus ke kantor, bukan harus datang kurang lebih misalnya 3 atau 2 kali ke kantor. Nah, di situ dia merasa khawatir nanti gimana kalau saya ke kantor lalu ada teman saya yang sakit, saya pulang dan membawa saya sebagai carrier untuk anak-anak saya, untuk suami istri saya di rumah gitu. Itu membawa dia kecemasan yang sangat tinggi buat individu ini. Kemudian dia jadi susah tidur. Dalam waktu 2-3 minggu ini jadi mengalami kesulitan tidur. Dan teman-teman kalau kita sudah kesulitan tidur pasti biasanya merembet ke masalah-masalah lain, sulit untuk semuanya. Dan tentu itu jadi relasi sama anaknya juga jadi nggak optimal gitu. Mau main kok rasanya nggak enak, anaknya mungkin rewel sedikit dia jadi pengen marah dan seterusnya. Jadi kondisi kesehatan mental orang tua juga jadi menentukan bagaimana relasi dengan anak. Nah, kemudian yang menarik juga ada anak-anak yang bosan di rumah serta craving tuh istilahnya gini teman-teman, sangat menginginkan gitu, merindukan relasi dengan teman-temannya gitu. Nah, terutama pada anak dan remaja yang cenderungnya dia senang berinteraksi. Karena saya mendengar ada cerita dari teman saya, ada dua teman saya yang cerita seperti ini, anaknya ini memang ternyata sangat sociable gitu, sangat senang berteman. Jadi ketika harus berada di rumah saja, meskipun mungkin beberapa kali berinteraksi secara online dengan teman-temannya, tapi ternyata itu tidak cukup memenuhi kebutuhan dia untuk bersosialisasi gitu, karena memang kita sama-sama setuju mungkin ya teman-teman bahwa tatap muka itu tidak bisa digantikan oleh tatap muka secara online seperti ini gitu ya, meskipun sudah sambil bisa melihat face to face, tapi ternyata itu sangat beda feels-nya, rasanya ketika berinteraksi secara langsung gitu ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman di sini kasus-kasus yang mungkin muncul. Dan mungkin di luar kasus ini, di luar yang saya paparkan ada lagi ya teman-teman, ini tidak mencakup semuanya, ini yang saya tangkap dan saya dengar. Nah, sekarang kita mau membahas sebenarnya bagaimana, itu wajar nggak sih gitu ya, banyak yang bertanya seperti itu. Biasanya sekarang ini kami para rekan-rekan psikolog, saya dan teman-teman psikolog ini banyak dapat pertanyaan seperti ini. Jadi ini saya rasa harus perlu saya paparkan juga bahwa ada respon-respon wajar dalam situasi yang tidak wajar, gitu ya, lucu ya istilahnya, tapi coba kita baca pelan-pelan bahwa ada respon yang wajar terhadap situasi yang tidak wajar, ya. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, kita lihat nih ya runutannya. Pertama nih, kita munculkan ya, si virus COVID-19 ini muncul pas awalnya. Apakah kita dulu dengar dari berita, kita baca artikel, dan seterusnya. Kita mulai dengar. Terus kita mulai tahu, oh, aduh, banyak banget pasien dari seluruh dunia. Dan sedikit yang diketahui tentang si virus ini karena masih baru jenisnya. Kemudian terjadi lockdown, isolasi, atau kita akhirnya sekarang mengalami PSBB ya, ada karantina dan seterusnya. Ada apa ya ini gitu ya. Terus informasi terlalu banyak. Banyak sekali orang yang overwhelmed, kewalahan dengan informasi yang banyak beredar, baik dari WhatsApp grup, dari media sosial, dari kanal-kanal berita online, televisi, dan seterusnya. Sehingga si virus COVID ini ditangkap oleh otak kita, jadi kan segala macam informasi itu masuk ya teman-teman ke diri kita, itu diproses oleh si otak, gitu ya. Otak kita mengartikan bahwa virus ini adalah ancaman.
gitu ya. Jadi ditangkap sebagai ancaman bagi otak. Kalau kita lihat jenisnya adalah peristiwa traumatis itu adalah peristiwa yang memang mengguncangkan diri seorang manusia, yang mungkin mengancam baik secara psikologis maupun baik secara fisik gitu. Traumatis teman-teman, tapi memang ongoing. Jadi it's not ini bukan peristiwa traumatis yang sekali kejadian lalu selesai. Tapi ini peristiwa yang terus menerus sama seperti misalnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi gitu ya. Kemudian pasti muncul dampak psikologis, baik dari emosi yang intens, perilaku panik, pola pikir terganggu, gangguan fisik dan biologis gitu ya. Jadi artinya karena ada mekanisme seperti ini, dan mekanisme ini memang secara otomatis bisa dibilang spontan dalam diri kita muncul. Karena apa? Karena ini adalah survival mode. Karena memang kita sebagai manusia diciptakan punya semacam skill untuk melindungi diri kita, untuk kita survive, untuk kita bertahan hidup, untuk kita tetap bisa hidup di tengah situasi yang mengancam sekalipun. Jadi ini bisa dibilang wajarnya seperti itu teman-teman, bahwa respon-respon emosi, perilaku, pola pikir, gangguan biologis itu adalah respon yang wajar. Karena memang situasinya tidak wajar. Situasinya memang menyeramkan gitu ya, memang membuat cemas gitu ya. Nah, secara spesifik seperti apa? Ya, ini adalah gejala stres yang wajar ditemui pada anak dan orang tua. Emosi yang intens ya, ada rasa cemas, takut, khawatir, was-was, marah, moody ya, berganti-ganti suasana perasaan, putus asa, sedih, berduka, dan lain-lain. Banyak sekali situasi emosi yang kita rasakan pada hari-hari ini gitu ya. Kemudian ada pola pikir yang mengganggu. Berandai-andai, aduh kalau saya sakit gimana ya? Aduh kalau saya ke sana saya terinfeksi nggak ya? Gitu ya. Overthinking, gimana ya kalau ini nggak selesai-selesai? Aduh nanti minggu depan ataupun bulan depan saya gimana ya kondisi saya atau kondisi keluarga saya. Analisa terus-menerus ya, setiap hari, satu hari dalam WhatsApp grup kita berapa tuh berita yang menganalisa gitu. Jadi kita harus terus-menerus berpikir gitu ya, melelahkan buat kita ya, seperti itu. Terbanjiri informasi, konsentrasi menurun, ragu-ragu, jadi indecisif gitu ya, sulit memutuskan karena kita ragu-ragu, apapun nggak yakin, nggak pasti, karena situasinya memang tidak sulit untuk ada kepastian ya. Sulit memahami konsep yang kompleks, jadi dengan segala macam emosi, segala macam informasi yang sangat membingungkan gitu, jadinya mengurangi konsentrasi kita gitu. Kita memahami sesuatu aja kayaknya nggak ngerti-ngerti nih maksudnya apa sih, padahal biasanya kita bisa mencerna gitu ya. Kemudian ada bahkan sampai pada pemikiran yang self-destruktif ya. Self-destruktif itu maksudnya biasanya misalnya menyakiti diri sendiri, ataupun bahkan keinginan untuk bunuh diri gitu. Mungkin saja sudah mulai muncul di beberapa orang yang memang rentan untuk mengalami itu. Kemudian perilakunya juga mungkin tidak sehat, seperti panik, diskriminatif gitu. Banyak yang sangat memprihatinkan buat saya juga. Banyak yang kemudian karena kepanikan, karena merasa ketakutan sekali, lalu jadi mencap negatif terhadap orang-orang yang berhubungan dengan COVID-19. Misalnya saja para perawat, para nakes, tenaga kesehatan yang melayani, kemudian ketika di rumahnya dibilang nggak boleh perpanjangan kontrak rumah gitu, karena dianggap kamu kan nanti membawa virus dan seterusnya. Jadi ada diskriminasi, ada stigma negatif. Karena apa? Karena memang akibat dari tadi respon terhadap situasi ini gitu ya. Kemudian kita jadi parnoan, jadi mudah takut gitu ya. Parnonya tanda kutip ya, karena sebenarnya paranoid dalam konteks psikologi itu sebenarnya ada definisi tersendiri gitu ya. Tapi di sini saya tanda kutip parno supaya teman-teman langsung dapat gitu ya. Bahwa parnoan tuh jadi takut nih, pengen ke sana jadi takut, pengen infeksi atau enggak ya, oh nanti kalau begini harus gimana gitu, jadi apapun takut jadinya gitu ya.
dan mungkin ada yang sudah mengalami gangguan tidur, gangguan makan gitu, bahkan sudah mulai ada keinginan ingin mati gitu ya. Jadi udahlah, ini situasinya kok hopeless banget gitu ya, mendingan ragam-ragam ya perilakunya. Kemudian gangguan kondisi fisiknya, jantung berdebar, sulit nafas, sakit pada bagian tubuh tertentu. Jadi hal-hal ini banyak ditemukan ya teman-teman pada kasus-kasus yang saya dan teman-teman juga tangani gitu ya. Jadi banyak yang seperti ini gitu ya, tidur, sulit makan, hilang energi, rasanya teman-teman emosi, perilaku, wajar. Karena apa? Karena memang situasinya sangat tidak nyaman gitu ya buat kita semua. Nah, ini ya, bagaimana jika dampak psikologisnya berkelanjutan? Nah, tadi kan dampak psikologisnya mencakup aspek emosi, perilaku, pola pikir, dan biologis. Nah, fungsinya, sebenarnya ada fungsinya teman-teman ya, seperti tadi saya singgung. Sebenarnya semua ini perubahan ataupun dampak psikologis ini terjadi karena untuk melindungi diri kita. Dan badan sebenarnya lagi cari cara untuk menyeimbangkan. Karena ketika peristiwa traumatis datang atau kita perlu mekanisme untuk mengadaptasi diri, panik, mekanisme untuk seimbang. Dan kita juga jadi lebih waspada. Bayangkan teman-teman kalau misalnya kita sama sekali nggak ada, yang masih cuek aja, cuman begini, ini influenza biasa, terkena lalu sebenarnya emosi. Halo Mbak Ella, suaranya hilang. Oh gitu. Tadi sampai yang mana? Mbak Ella, bisa mendengar? Oke, saya coba. Ini sudah clear belum suaranya? Nah iya, sekarang sudah. Baik, slideshow dulu. Oke, kita tadi sampai fungsi ya. Oke, aku lanjutin ya, teman-teman. Jadi sekali lagi memang dampak psikologis tadi memang sebenarnya punya fungsi untuk melindungi diri kita ya. Dan tubuh kita sedang mencari mekanisme untuk seimbang. Karena peristiwa traumatis, peristiwa yang situasi yang tidak pandemi seperti ini, itu membuat kondisi kita tidak seimbang. Sehingga sebenarnya tadi kurang bisa tidur, sulit makan, atau ada emosi-emosi tertentu, rasa panik, dan seterusnya, itu adalah mekanisme tubuh kita untuk seimbang, gitu ya, mencari keseimbangan. Dan kita jadi waspada juga ya, kalau kita nggak ada kecemasan, mungkin kita cuek-cuek aja, tapi sekarang karena ada kecemasan, kita jadi lebih menjaga diri, lebih melindungi, misalnya tadi ya, jadi bersih-bersih, sanitasinya lebih dijaga. Nah, tapi jika berlebihan gitu ya, artinya berlebihan itu apa? Jika di luar kemampuan kita untuk mengelola. Jika sudah ada gangguan-gangguan yang mengganggu selama beberapa saat, misalnya tadi klien saya sudah 2-3 minggu sulit tidur, ya tentu itu akan mengganggu banget buat dia, meskipun wajar dia merasa kecemasan, tapi itu sudah sangat mengganggu fungsinya kesehariannya dia gitu, mengganggu pekerjaan, mengganggu dia berelasi. Nah, sehingga bisa saja memunculkan gangguan kesehatan mental yang serius dan yaitu mengganggu fungsi keseharian. Nah, ini kita perlu amati diri kita. Apakah kita masih bisa mengelola? Apakah kita masih bisa, tadinya saya sedih pagi-pagi karena saya melihat atau mendengar berita duka berkaitan dengan wabah, tapi habis itu siang saya sudah saya udah bisa beraktivitas seperti biasa, berarti masih nggak apa-apa, saya masih bisa mengelola. Tapi kalau misalnya, saya jadi terpengaruh terus gitu ya pada situasi itu, pada emosi tersebut, atau pada pola pikir tertentu, atau tadi ya berminggu-minggu mengalami gangguan secara biologis, nah mungkin memang sudah masuk ke tahapan perlu mungkin mencari bantuan secara profesional karena sudah mengganggu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tentang kesehatan mental anak. Nah, apa saja nih yang mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa pandemi ini? Saya bagi supaya gampang, ada faktor eksternal atau di luar diri anak,
maupun internal di dalam diri anak ya. Kalau eksternal tadi kita sudah bicara. Tingkat stres orang tua mempengaruhi. Lalu seperti apa keteraturan yang terbangun, karena ini kan semuanya jadi berubah ya. Aktivitasnya jadi berubah. Sehingga apakah masih ada hal-hal yang bisa teratur, yang terbangun, karena biasanya kalau semakin bisa distabilisasi gitu, biasanya si anak akan merasa, oh ini balik lagi kok ada nih situasi yang lebih normal, sudah stabil. Kemudian proses adaptasi perubahannya seperti apa di keluarga? Apakah smooth, lumayan tenang, orang tua mendampingi, ataukah orang tua ada kepanikan-kepanikan yang sangat eksplisit dan juga bikin overwhelm gitu ya. Kemudian juga terpengaruh dari pola pengasuhan yang sudah terbangun sebelumnya. Nah, ini juga sebenarnya saya pikir pengaruh juga nih terhadap kondisi kesehatan mental anak pada masa ini. Jadi kalau pola pengasuhannya sudah cukup stabil, biasanya masuk ke proses adaptasinya juga tidak terlalu trouble gitu, tidak terlalu sulit banget. Meskipun ada pasti masa-masa adaptasinya. Nah, faktor internal anak ya, misalnya tingkat pemahaman anak seperti apa dalam kondisi ini, apakah dia cukup bisa memahami atau tidak. Kemudian kemampuan regulasi emosi anak, gitu ya. Apakah kemampuan regulasinya cukup baik? Nah, regulasi emosi itu apa ya, teman-teman? Jadi, bagaimana dia mengidentifikasikan emosinya, bagaimana dia mengetahui atau menerima, menyadari gitu ya, ini saya kalau ini marahnya karena apa ya? Oh, saya sedih nih. Oke, sedihnya apa ya? Jadi karena anak perlu memahami situasi emosi dalam dirinya. Dan sebenarnya nggak cuma anak ya, teman-teman, ini catatan sedikit saja yang tadi kita bicarakan. Orang tua sebenarnya perlu banget punya kemampuan skill regulasi emosi yang saya juga mungkin tidak paparkan secara detail ya di dalam hal ini gitu, karena memang itu butuh waktu tersendiri. Kemudian faktor internal lain adalah seperti apa relasi attachment atau kelekatan yang dimiliki dengan caregiver atau dengan orang tuanya gitu. Kalau dia memiliki relasi yang aman, stabil, tentu itu akan membantu anak menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat secara detail ya teman-teman, ketika anak-anak mendapat stres kronis, seperti apa sih responnya? Misalnya pada masa bayi dan batita serta usia 35 tahun, secara umum mereka mungkin mengalami regresi. Regresi itu apa ya teman-teman? Regresi adalah dia tugas perkembangannya mundur ke masa sebelumnya. Misalnya anak usia 2-3 tahun, toilet trainingnya ataupun buang airnya sudah teratur, misalnya bisa di toilet. Tiba-tiba ada masa stres kronis seperti ini, dia tiba-tiba ngompol lagi. Mungkin ngompolnya nggak setiap hari, tapi kadang-kadang kok kamu ngompol lagi nak? Biasanya nggak ngompol. Nah, itu mungkin saja dia sedang mengalami stres kronis gitu ya. Ada tekanan yang dia alamin. Terus mungkin jadi sulit melepaskan orang tua, nempel aja maunya kemana-mana. Padahal biasanya main sendiri, ditinggal ke dapur atau ke toilet sebentar. Anak misalnya usia setahun atau 2 tahun sudah bisa sebentar 15 menit atau 10 menit dia bermain sendiri. Tapi sekarang enggak, pengennya nempel aja terus sama orang tuanya. Karena apa? Mungkin dia merasa tidak aman sehingga situasi lagi nggak nyaman nih. Jadi dia pengennya dekat dengan sosok yang membawa rasa aman ya. Kemudian jadi temper tantrums, jadi sering rewel, sering nangis. Kemudian kalau anak udah mulai masuk ke 3-5 tahun kan konsep pemikirannya sudah mulai berkembang ya. Jadi dia mungkin mulai cemas, diabaikan orang tua. Mungkin orang tuanya kan sibuk dengan kondisi ini. Takut orang tuanya meninggal karena virus gitu ya. Anak yang pendiam jadi mudah rewel dan seterusnya gitu ya. Jadi secara umum kalau batita di bawah 3 tahun dan 5 tahun biasanya ada perubahan dari kemandiriannya dia gitu, regresi tadi. Sesuai dengan usianya ya, tentu saja ya, sesuai dengan skillnya. Kemudian juga jadi sangat cemas, ditinggalkan oleh orang tuanya. Gitu. Oke, kita coba lanjut. Di usia 6-8 tahun,
Nah, ini dia udah mulai kompleks lagi ya, teman-teman, karena tadi kan kalau anak di bawah 5 tahun, kondisi pemahaman emosinya juga masih range-nya masih terbatas. Kalau ini dia udah lebih kompleks. Jadi mungkin dia jadi lebih waspada dengan kondisi sekitar. Ya, jadi dia lebih takut bahwa aduh ini sebenarnya ada apa sih? Oh, kalau orang batuk itu mungkin dia terinfeksi ya. Oh, jadi kalau ada yang batuk langsung dia takut banget, cemas banget gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin berlari ke fantasinya dia, bahwa ini cuma mimpi, mungkin besok udah nggak apa-apa kali ya Bunda ya, misalnya gitu ya. Dia jadi menghayal gitu ya. Kemudian mungkin mengembangkan perilaku yang berlebihan, mengabaikan, jadi kasar. Atau misalnya merasa berbeda, bahwa saya, kok keluarga kita lebay banget sih mah, kalau dari luar mesti ganti baju, yang lain enggak kok, cuek-cuek aja. Misalnya kalau kita ada perubahan dengan perbedaan dengan keluarga lain gitu. Jadi dia mulai aware dengan sekitarnya. Kemudian pada remaja juga spesifik karena dia sudah sangat luas pergaulannya, kegiatannya juga sudah beragam sekali. Ketika dia harus berada di rumah dan harus menghadapi situasi wabah seperti ini, mungkin dia menjadi cemas karena berpisah dengan lingkungan sekolah, pertemanan gitu ya, merasa terisolasi, kesepian. Terus mungkin tadinya harusnya dia bisa ikut perlombaan ini itu, ternyata di-cancel ya teman-teman. Dan itu biasanya berpengaruh atau berkaitan dengan konsep dirinya dia. Dia jadi merasa, aduh saya kan mestinya bisa berprestasi, saya bisa mendapatkan ini, itu. Tapi kok sekarang nggak ada gitu. Jadi saya harus gimana ya gitu ya. Jadi itu mempengaruhi identitas dirinya dia. Kemudian karena dia juga mulai berpikirnya mirip sama orang dewasa, kan kalau remaja sudah mulai mirip, dia bisa memahami situasi atau masalah yang lebih kompleks. Jadi mungkin dia khawatir tentang masa depan, finansial, kelelahannya mulai kerasa berlarut-larut, mungkin sulit konsentrasi, keluhan sakit fisik, mirip sama yang tadi, yang di depan ya teman-teman ya, dan merasa kedukaan mendalam dalam situasi yang terjadi. Misalnya aja gitu, ada seorang remaja yang menyeletuk gitu, saya dengar, bahwa, aduh gimana ya, hujan, misalnya lagi hujan, di hujan itu aku seneng sih hujan, tapi kok katanya kalau hujan itu semakin menyuburkan kemungkinan virusnya makin banyak gitu. Jadi dia mulai berpikir karena dia udah mulai membaca banyak hal. Lalu aku kepikiran deh, di luar sana orang-orang yang nggak dapat kerjaan gimana ya? Oh ya katanya banyak tenaga kesehatan yang mulai meninggal gitu. Jadi dia mulai berpikir sesuatu yang lebih luas gitu, dan itu membawa kecemasan tersendiri buat dia, dan dia merelasikannya dengan gimana ya nasib kita, nasib masyarakat, nasib saya dan keluarga gitu ya. Jadi dia udah mulai berpikir dengan kompleks gitu ya. Nah, situasi rentan seperti apa saja yang juga memperparah atau memperburuk masalah yang kita sudah hadapi? Misalnya, kita memiliki bayi yang baru lahir di keluarga. Tentu saja dalam situasi normal biasa, itu saja sudah membawa tanggung jawab atau membawa kondisi khusus tersendiri bagi ibu ataupun bagi orang tua yang baru memiliki bayi yang baru lahir. Apalagi kalau dalam situasi seperti ini, rentan sekali merasa sangat terisolasi, mungkin semakin rentan mengalami baby blues, seperti itu ya. Kemudian tinggal dengan anggota keluarga yang lansia, atau keluarga dengan disabilitas, itu juga akan semakin challenging gitu. Nanti mungkin di series webinarnya Pulih selanjutnya ada tuh ya, saya lihat tentang challenges untuk bagi kelompok rentan, salah satu disabilitas ya. Kemudian terdapat anggota keluarga yang lagi sakit. Nah ini challenge juga ya teman-teman, karena sekarang ini kan ada, kita tahu ya, ada status PDP, ODP, bahkan sekarang ada OTG gitu ya. Jadi ketika sakit, kita kemudian sekarang takut, aduh saya ini masuk ke infeksi COVID atau tidak ya gitu. Dan ketika sampai di rumah sakit pun biasanya kalau sudah ada gejala-gejala yang menyerupai infeksi COVID, biasanya langsung kan dikasih status PDP atau bahkan ODP gitu ya. Jadi
itu akan membawa challenge tersendiri karena perlu ada treatment yang khusus. Misalnya saja harus terpisah, ruangan tempat tidurnya harus sanitasinya juga berbeda dan seterusnya, sehingga memang itu menjadi tugas tersendiri atau tanggung jawab atau beban tersendiri ya bagi keluarga ya ketika ada keluarga yang sakit. Dan yang banyak kita bicarakan juga adanya relasi yang berkonflik ya, komunikasinya buruk, atau yang saya belum masukkan di sini juga jika misalnya kita mengalami trauma sebelumnya gitu ya, terutama trauma-trauma yang berhubungan dengan peristiwa traumatik secara massal. Misalnya peristiwa 98 kalau di Indonesia ya, peristiwa tragedi 98 atau peristiwa-peristiwa massal lainnya, ada beberapa kasus yang mungkin jadinya ke arah situ gitu ya. Saya ingat ada teman saya gitu ya, tiba-tiba chat saya, dia bilang, aduh aku nih jadi keinget dan jadi khawatir banget kalau situasinya chaos, kacau, dan nanti kayak 98 gimana ya, aduh kita jadi nggak berdaya sekali, dan seterusnya gitu. Jadi setiap orang punya kerentanannya masing-masing ya teman-teman, jadi bisa saja itu memicu situasi trauma yang sudah pernah dialami sebelumnya. Dan itu kita kembali lagi tadi ya, adanya relasi yang berkonflik, komunikasinya buruk, jadi memang sudah memiliki situasi seperti ini gitu ya, rentan konflik, sehingga ketika masuk ke masa isolasi jadi semakin parah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengasuhan sehat, teman-teman ya. Setelah kita melihat kondisi yang terjadi dan dampaknya seperti apa. Nah, salah satu hal yang saya ingin sampaikan di sini adalah adanya pengasuhan sehat dan setara gender, teman-teman. Nah, mungkin ini agak kurang familiar ya buat teman-teman, karena biasanya pengasuhan sehat ya berhenti di pengasuhan sehat. Tapi ini saya coba tambahkan dengan setara gender. Kita akan coba lihat ya. Seperti apa? Yang pertama, pengasuhan sehat dan setara gender ini adanya kerja tim, diskusi memutuskan pengasuhan bersama antara ayah dan ibu. Jadi kita coba merevisi atau mencoba untuk melihat dari perspektif lain bahwa tugas mengasuh anak itu tidak hanya dibebankan kepada ibu, tapi juga kepada ayah. Dan saya lihat sebenarnya sekarang ini terutama di kota-kota besar atau di masyarakat yang menengah ke atas, banyak sekali kalau saya perhatikan sudah banyak punya ayah-ayah yang sudah banyak punya kesadaran dan terlibat gitu ya untuk mengasuh anak. Jadi pengasuhan itu harus didiskusikan teman-teman ya antara ibu dan ayah. Dan setara gender. Jadi pengasuhan bukanlah suatu tugas yang hanya dimonopoli atau hanya dibebankan pada salah satu gender saja, perempuan saja atau laki-laki saja, tapi keduanya perlu sama-sama mendapat keseimbangan peranan. Kemudian pengasuhan ini pastinya harus memenuhi stimulus tumbuh kembang anak dan harus memenuhi hak-hak anak yang dasar gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini contoh umum ya teman-teman. Misalnya, anak-anak bebas memilih permainan dan cita-cita. Jadi, kalau misalnya ada anak perempuan, dia senangnya main bola misalnya ya silahkan gitu. Karena setiap anak punya mengembangkan motorik. Dengan menendang bola kan dia berlatih dengan motorik kasarnya, dan mungkin dia punya bakat sebagai atlet pesepak bola perempuan, mengapa tidak? Atau sebaliknya, jika si anak laki-laki, anak laki-laki saya gitu ya senangnya main ini Bu, main boneka gitu, dia dirawat bonekanya dan seterusnya, itu boleh nggak sih gitu ya? Nah, itu ada juga yang bertanya gitu sama saya, dan saya melihat, oh ya, nggak apa-apa, toh nanti ketika dewasa, mungkin si anak laki-laki ini akan menjadi ayah dan akan mengasuh anak-anaknya kelak. Dan cita-cita juga seperti itu ya teman-teman, di masyarakat kita masih banyak penggolongan pekerjaan profesi berkaitan dengan gender, padahal masing-masing gender punya hak untuk memilih, atau anak-anak kita berhak untuk memilih bercita-cita menjadi apapun ya. Itu dari anak-anak. Kemudian dari pembagian peran pengasuhan ibu dan ayah tadi ya, seperti yang sudah dibicarakan, contohnya ya kita berusaha seimbang gitu ya.
Jadi kalau kita simpulkan pengasuhan sehat dan setara gender itu apa? Yaitu proses penentuannya dilakukan oleh kedua orang tua, tidak hanya dibebankan pada salah satu saja, ditambah proses penerapan pengasuhan yang mengikuti patokan perkembangan anak serta keadilan dan kesetaraan gender. Nah, itu kita harapkan bisa menjadi pola asuh terbaik yang adil dan setara gender. Kemudian kita lihat pola asuh yang terbaik ini kira-kira seperti apa ya. Yang pertama, memberikan standar dan batasan harapan realistis. Jadi kalau teman-teman lihat, ini beberapa poin kalau ada teman-teman yang sudah banyak mempelajari mengenai gaya pengasuhan, gaya pola asuh, ini saya mengambil banyak dari gaya pengasuhan autoritatif namanya teman-teman. Jadi gaya pengasuhan ini banyak diteliti oleh ahli dan mendapatkan hasil bahwa para anak-anak yang mendapat pola pengasuhan ini berkembang menjadi anak-anak yang mandiri, eksploratif, dan bisa memiliki kepercayaan diri yang baik gitu ya. Jadi ini beberapa konsep ataupun patokannya teman-teman ya. Ada batasan, ada peraturan yang konsisten, yang realistis. Kemudian yang kedua menyediakan ruang ekspresi dan diskusi. Jadi orang tua memberikan waktu untuk anak-anak memberikan pendapat, sharing, diskusi gitu ya. Kemudian membangun kemandirian anak. Jadi kalau anaknya sudah bisa menentukan bajunya sendiri gitu ya, orang tua bisa mulai tuh, misalnya usia berapa, 4-5 tahun, dia udah mulai bisa milih, oh aku mau yang merah bunda, bukan yang biru kaosnya, oke, it's okay gitu. Jadi mulai diberikan ruang untuk melatih kemampuannya untuk mandiri. Atau kalau sudah remaja, kita banyak diskusi sama si anak. Nah, kamu pulang sekolah kan harusnya ada ekskul ini, tapi sekarang sedang di rumah, sehingga apa nih, kamu mau ngapain ya? Oh, aku mau latihan gitar aja deh mah, yang bisa dilakukan di rumah. Atau, oh abis ini aku mau chatting sama si temenku, si X, karena udah lama nggak ngobrol. Oke, jadi diberikan ruang untuk diskusi, dan kita percaya pada pilihan si anak pada koridornya gitu ya. Memiliki hubungan emosi yang hangat, menerapkan cara interaksi yang komunikatif. Nah, ini tadi berhubungan dengan diskusi tadi ya, gitu. Ketika kita membiasakan diskusi, biasanya kita juga berlatih untuk cara interaksi yang komunikatif. Dan ini biasa berkaitan juga dengan penerapan peraturan ya teman-teman. Kalau kita memiliki cara komunikasi yang deskriptif, tidak menjudge anak, tapi juga fokus pada deskripsi perilaku anak, gitu ya, biasanya disebut disiplin positif ya teman-teman, itu kita bisa membantu untuk anak mengembangkan skill mandiri, mengembangkan anak yang paham tentang peraturan koridor perilaku yang sehat, gitu ya, itu juga salah satu kunci juga ya, dalam menerapkan interaksi yang komunikatif. Jadi sekali lagi bahwa pengasuhan yang sehat dan setara gender perlu ada diskusi kepada kedua orang tua sehingga menghasilkan peranan yang seimbang ya. Untuk bagaimana membantu anak dan remaja dalam melalui masa sulit. Nah, kita lihat usia bayi sampai 6 tahun. Pada anak usia ini sangat bergantung pada ketenangan orang tua. Jadi penting banget ya teman-teman untuk kita mengelola ketenangan diri kita, terutama kalau anak kita masih sangat kecil. Kemudian ajaklah anak-anak membicarakan hal yang berkaitan kondisi rumah dan keluarga. Jadi minimalisir terlalu banyak mengungkapkan atau memaparkan informasi yang terlalu besar skupnya. Itu akan menambah bingung buat si anak yang masih 6 tahun ke bawah. Jadi fokus aja main di rumah. Nah, hari ini ataupun 2 minggu, 3 minggu ke depan nih, kita bisa kasih lihat di tanggalan ya, kalau usia 6 tahun ke bawah kan mungkin masih bingung dengan konsep waktu ya. Ini loh, nah hari ini ditunjukkan di tanggalan, kita pagi-pagi nggak sekolah, tapi kamu sekolahnya sama mama gitu misalnya gitu ya. Kita berikan deskripsinya, apa maksudnya sekolah dengan mama, kegiatannya seperti apa, variasinya seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi coba difokuskan pada rutinitas harian yang berubah tuh seperti apa gitu ya. Coba dibimbing, coba dijelaskan dengan sederhana. Sekarang ini banyak
melihat video-video, lagu, ataupun cerita yang bisa digunakan bagi orang tua untuk menjelaskan situasi pandemi ini kepada anak-anak yang usia muda ya. Ada yang pakai bahasa yang sangat baik, sederhana gitu ya, sesuai dengan pemahaman anak sehingga anak bisa lebih paham situasinya seperti apa. Dan jagalah rutinitas harian agar anak merasa aman dan stabil, karena itu salah satu kunci juga ya teman-teman supaya anak-anak kita bisa menghadapi situasi berubah ini dengan lebih baik ya. Kemudian kalau usia selanjutnya, usia sekolah ya, masa usia sekolah 6-12 tahun, disarankan untuk membatasi informasi yang dikonsumsi anak, karena pemahaman sudah mulai kompleks, jadi kalau terlalu banyak informasi, dia bisa kewalahan, gitu, atau dia bisa salah tangkap juga, ya. Berikan program tontonan yang sesuai usia, kalau dia udah mulai menonton, pasti akan menonton lewat internet ya teman-teman ya. Nah ini perlu kita pilihkan, atau kita perlu awasi, bimbing gitu ya, dibimbing mana program yang cocok buat anak-anak seusia ini. Kemudian ajak anak menuliskan pengalaman sehari-hari, mengekspresikan emosinya dengan berbagai macam kegiatan, misalnya dengan menulis, dengan menggambar, dengan bermain free play ya, role play, misalnya bermain dengan boneka-bonekanya gitu untuk mengungkapkan ekspresi emosinya dia. Bahkan mungkin kalau dia merasa sangat berempati misalnya dengan tenaga kesehatan yang sedang berjuang melayani para pasien, dia bisa diminta untuk menulis surat misalnya gitu ya. Jadi bisa bermacam-macam cara supaya dia punya outlet, dia punya sarana untuk mengekspresikan emosinya. Dan bisa tetap berikan pelukan atau kontak fisik yang sehat ya. Kalau kita dalam kondisi yang sehat, anak kita juga sehat, meskipun kita dalam situasi physical distancing, tapi rasanya tetap sangat boleh untuk kita punya relasi fisik yang sehat dengan pelukan yang hangat gitu ya. Dan itu membantu sekali teman-teman jika ada kontak fisik yang sehat ketika kita sedang merasa stres seperti ini ya. Nah, kita lihat usia remaja ya, usia 12 sampai 18 tahun. Berikan kesempatan dia tetap berinteraksi dengan teman-teman sebayanya ya, berikan kesempatan untuk mendiskusikan opini mereka. Tadi yang kita bicarakan, dia mulai kompleks sekali pemahamannya tentang dunia ini sehingga dia perlu outlet juga atau perlu sarana untuk mendiskusikan opininya gitu ya. Ajak mereka diskusi tentang kondisi yang terjadi. Ajak mereka berbagi cerita mengenai cara mereka mengelola diri semasa isolasi. Jadi bisa nggak melulu orang tua yang nyuapin atau memberitahu ide kepada si remaja, tapi kita bisa ajak mereka nih, menurut kamu gimana sih? Kemarin kamu kita udah 3 minggu nih di rumah gitu ya, udah hampir sebulan bahkan. Kamu gimana biasanya? Kamu suka bosan nggak sih? Iya mah aku kadang suka bosan. Oh biasanya kamu ngapain kalau bosan? Ya aku coret-coret di kertas misalnya, atau aku chatting sama temanku si X misalnya kayak gitu. Jadi dengan begitu dia lebih aware, lebih paham, lebih mewaspadai dan menyadari apa sih strategi saya gitu. Apa sih yang berhasil, mana yang oke, mana yang perlu cari lagi cara yang lain gitu ya. Kemudian sadari kerentanan remaja melarikan diri ke perilaku beresiko, termasuk bunuh diri. Jadi kita menyadari bahwa kondisi anak remaja kita ini seperti apa. Apakah dia tipe yang memang mudah sekali stres? Ada kecenderungan depresi kah? Ada kecenderungan dia memiliki bunuh diri kah? Atau kondisi kesehatan mental klinis lainnya? Nah itu perlu kita sadari dan kita perlu antisipasi gitu ya. Kita perlu rangkul mereka untuk bisa lebih resiliensinya lebih terbangun gitu ya. Mbak Ella, maaf, kira-kira 5 menit lagi ya Mbak? Baik, terima kasih. Nah ini ada tips-tipsnya ya teman-teman. Nah ini sebenarnya saya juga mungkin tidak secara detail kali ya, Keisha juga ya, dan Mas Jundi, karena ini bisa dibaca sebenarnya di medsosnya Pulih ya, di Instagram maupun di Facebook. Nah, saya sekilas saja. Jadi ini ada tips-tips supaya relasi tetap sehat selama masa isolasi. Pertama, tidak berasumsi. Kedua, tetap berkomunikasi. Kendalikan emosi negatif kita, gitu ya, karena semuanya berawal dari diri kita. Kalau kita sudah cukup bisa mengelola diri kita, biasanya berelasi dengan orang lain juga akan lebih nyaman ya.
4 saling menghargai, 5 saling berbagi. Berbagi peran ya di sini ya, seperti yang tadi kita bicarakan. Kemudian ini kalau kita sebagai orang tua WFH dan memiliki anak, nah penting sekali kita membuat prioritas dan bikin jadwal teman-teman. Jadi ketika kita bekerja di rumah seringkali jadinya menggampangkan, nanti aja lah, paling nanti dikasih tahu kalau harus meeting lewat internet, lewat Zoom atau lewat aplikasi lain. Tapi ternyata kalau kita menggampangkan gitu, kita jadi kapanpun bisa kerja. Prioritasnya jadi berantakan gitu ya. Jadi harus menentukan dulu prioritasnya seperti apa, jadwalnya seperti apa, jam sekian saya ngapain, dan seterusnya. Sehingga anak juga tidak terbengkalai, dan kita sendiri juga punya me time, punya self-regulation yang baik gitu ya. Kemudian, membuat area do not disturb. Jadi, kita mengkomunikasikan ke anggota keluarga kita bahwa batasan tempat kerja kita di sini. Jam sekian, Mama ada meeting ya, ada rapat ya, sehingga tolong jangan berisik, misalnya kayak gitu ya. Jadi, kita berkomunikasi atau kita berdiskusi sama pasangan. Misalnya ayah WFH-nya sampai jam berapa bisa membantu misalnya atau bisa menemani anak bermain, pada saat itu mungkin ibu bisa mengerjakan yang lain, misalnya seperti itu ya. Oke, jangan makan siang depan TV ya, supaya bisa saling berkomunikasi ya. Oke, yang ini kalau situasi rentan tadi ya, teman-teman, sedikit banyak ya, mungkin saya sedikit review. Kalau punya bayi yang baru lahir, tentu harus ada kerjasama ya, antar pasangan, antara ayah dan ibu, supaya berbagi peran, sehingga ibu juga tidak kewalahan. Kemudian jika tinggal dengan lansia, perlu ada waktu untuk menjelaskan situasi, memberi waktu untuk bercerita bersama mereka, harus tetap kontak, menjaga relasi kontak komunikasi gitu ya. Jika keluarga yang sakit, sempatkan untuk mendengarkan keluh kesahnya. Usahakan ada selingan agar tidak bosan berbaring, tetap usahakan fasilitas yang terbaik untuk dia menjaga kesehatannya, dan diusahakan tetap taat pada saran-saran dokter sehingga dia bisa cepat sembuh gitu ya. Oke. Nah, jika rentan konflik dan masalah, sebisa mungkin mengambil jarak baik secara psikologis maupun fisik, mengenali pola permasalahan dan karakteristik anggota keluarga gitu. Jadi kita tahu ini kita rentan konfliknya di mana ya, terus sebaiknya seperti apa ya. Kemudian negosiasikan masalah, membangun skill komunikasi, mengelola jadwal harian, dan tetap memiliki ruang pribadi ya. Kemudian kalau ada keluarga yang disabilitas, tetap berkomunikasi, memberikan informasi secukupnya mengenai kondisi yang terjadi, memberikan waktu berkualitas untuk mendengarkan keluh kesahnya, memenuhi kebutuhan khususnya agar tetap stabil. Jadi biasanya kan dengan disabilitas ini beragam sekali ya kebutuhannya teman-teman, jadi usahakan supaya itu tetap stabil, mengelola kegiatan harian agar tetap seimbang ya. Jadi saya rasa itu akhir dari presentasi saya tentang bagaimana mengusahakan komitmen pengasuhan yang sehat pada masa pandemi ini, gitu ya. Intinya memang kuncinya pada bagaimana kita bernegosiasi dengan pasangan kita antara ayah dan ibu supaya kondisi WFH atau kondisi isolasi ini bisa dilalui bersama-sama gitu, karena memang dukungan antar anggota keluarga itu sangat penting untuk bisa mendukung ketahanan mental kita, ketahanan psikologis kita untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini, begitu ya teman-teman. Nah ini sedikit tentang Yayasan Pulih, teman-teman boleh melihat. Dan kemudian ini sedikit promosi ya, mungkin Keisha, Mas Jundi, dengan pelayanan kita, adanya konseling gratis untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan pada masa pandemi. Teman-teman bisa lihat nanti detailnya di media sosial kita gitu ya, untuk mendaftar seperti apa, ketentuannya seperti apa. Dan ini ada sedikit informasi mengenai nomor hotline untuk laporan dan layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang paling mudah kalau untuk Jakarta sih 112 ya teman-teman.
Kemudian itu saja ya. Terima kasih. Pemaparannya seperti itu. Silahkan saya kembalikan ke Mas Jundi atau Keisha. Ya, saya Mbak Kezia. Oke. Iya, terima kasih Mbak Ella. Sama-sama. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan kali ya Mbak, biar mempersingkat waktu. Boleh, boleh. Oke. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan lagi untuk aturan bertanyanya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya langsung di forum ini, silakan gunakan fitur raise hand. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin punya pertanyaan personal pribadi, silakan chat ke Yayasan Puli, dan diinformasikan juga apabila teman-teman ingin di anonimus, dibalasnya maksudnya langsung ke Mbak Ella, tapi di anonimus, atau via chat saja gitu. Ya, silakan mungkin. Ada yang mau bertanya? Silakan, adakah yang mau bertanya? Atau diskusi mungkin? Iya, sebentar. Halo. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Saya bisa bertanya, Pak. Oh iya. Saya Zaki, sebentar saya sampaikan. Mohon maaf, Kak Zaki. Suaranya kurang terdengar, ya. Halo. Oke. Ya, halo Pak Zaki ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Gisela atas sama-sama. pemaparan yang menurut saya luar biasa. Pertama saya ingin bertanya soal data-data tadi, Bu, yang menurut Ibu ada sekian banyak masa pandemi yang sudah berlangsung, mungkin kira-kira 4 minggu lah ya, kurang lebih. Ya. Sudah ada sekian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentu ya secara spesifik maksud saya adalah peristiwa yang terkait dengan anak, atau juga terkait dengan kekerasan, atau juga mungkin ya persoalan-persoalan psikologi yang terjadi dalam keluarga. Ini memang sesuatu yang dalam pandangan saya pribadi ini sangat membalikkan kondisi kita yang sebelumnya begitu. Nah, kaitannya dengan data-data itu, bagaimana kita bisa mengakses data yang sedemikian cepat? Kalau Ibu tadi kan datanya saya lihat 2020 dan itu adalah data-data terbaru gitu. Nah, teknik untuk mendapatkan atau memperoleh data itu seperti apa? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembagian peran dalam keluarga. Saya secara pribadi itu adalah keluarga yang dua-duanya itu bekerja. Maksudnya kedua orang tua saya sebagai ayah dan istri saya sebagai ibu itu dua-duanya bekerja. Nah, ketika kemudian terjadi work from home dan juga school from home ini, ya memang kita menyesuaikan. Nah, menurut Bu Gisela sendiri, peran seperti apa yang mestinya diambil oleh orang tua ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak, dalam konteks anak sudah mulai rindu sekolah, sudah mulai merindukan teman-temannya, dia tiba-tiba memeluk ibunya atau memeluk saya sebagai ayahnya dan mengatakan kangen gitu, kangen pada teman-temannya, kangen pada sekolah seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira yang bisa kami lakukan? Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Pak Zaki ada 2 pertanyaan. Aku langsung jawab aja Keisha ya. Iya, enaknya Mbak gimana? Langsung aja kali ya sambil nunggu teman-teman kalau ada yang lain mau jawab ya Pak Zaki. Oke, Pak Zaki, di sini ada 2 pertanyaan yang aku tangkap. Satu tentang data, yang kedua tentang bagaimana merespon anak yang sudah sangat kangen sama keluarganya gitu. Sama teman-temannya. Jadi yang pertama tentang data Pak Zaki, memang saya mendapatkan pertama tentu dari browsing dari Google itu banyak sih datanya gitu. Saya kemarin karena memang kan kayak misalnya dari data tadi kan ada beberapa data yang saya dapatkan dari yang review jurnal, dari Mbak Nina, dari
Pulih dan juga dari LBH Apik itu lebih karena saya sudah cukup mendeteksi nih kira-kira saya mau cari datanya ada di siapa gitu ya, datanya ada di siapa. Nah itu yang kita bisa search di Google. Itu yang satu mungkin bisa dilakukan, Pak. Yang kedua, kebetulan saya kenal dengan orang-orang, dengan teman-teman ini. Terus terang, jadi japri lah bisa dibilang, memang saya komunikasi langsung, Pak, gitu. Jadi saya WhatsApp mereka, saya konfirmasi tentang data-data tersebut, saya memaparkan untuk apa saya menanyakan tentang data tersebut, gunanya apa, kayak gitu sih. Jadi mereka juga paham kenapa saya nanya-nanya gitu. Jadi bukan hanya sekedar kepo gitu ya, tapi karena memang ada kebutuhan. Satu itu sih tentang data ya Pak. Yang kedua, kalau anak tiba-tiba memeluk gitu ya, oh aku kangen dengan sekolah. Nah yang tadi kita bicarakan, mungkin tadi kurang di-highlight, ketika ada emosi-emosi yang terjadi pada anak, yang paling pertama kita perlu lakukan adalah validasi, mengakui, menerima, bahwa oke, emang kamu kangen. Jadi kita bisa gimana? Anaknya datang nih meluk ya Pak ya, ya kita bisa bilang, iya nak, kangen ya sama teman kamu gitu. Jadi disadari dulu, diberikan pengenalan, identifikasi ya. Iya ya nak, kangen ya, sedih juga ya, sudah 3 minggu loh kita di rumah gitu misalnya gitu ya. Jadi kita terima dulu emosinya dia, baru sambil kita biasanya kalau udah diterima, iya nak gimana, misalnya dia memeluk berarti dia butuh pelukan, ya kita peluklah dia sambil diusap mungkin punggungnya kayak gitu ya. Jadi terima dengan kehangatan, baru habis itu kita bicarakan, terus sekarang adik mau apa, gimana ya supaya kita lebih bisa nggak terlalu kangen sama si teman-teman. Apa adik mau telepon, video call misalnya gitu ya. Jadi habis itu kita tawarkan solusi setelahnya gitu. Baru kita diskusikan solusinya sama anak kita setelah kita menerima, kita memvalidasi apa sih emosinya, dan it's okay. Jadi yang ingin kita sampaikan, kita mengenali emosinya apa. Yang kedua, kita memberi pesan bahwa nggak apa-apa kok untuk memiliki emosi-emosi demikian, gitu ya. Mungkin itu sih, Pak Zaki, tiba-tiba hilang ya. Ya, oke. Gitu sih, Keisha. Mungkin ada lagi yang lain atau gimana? Ini kita dapat dari private chat-nya Pulih, ada 2. Ya, jadi yang gimana? Pertama itu sebenarnya Mbak, ada yang bertanya. Ini ya Mbak Esther. Iya. Ya, oke. Kak mau nanya, punya tips nggak kegiatan untuk anak autis di suasana pandemi seperti ini? Kemudian yang satu lagi ini agak panjang Mbak. Ini langsung private chat-nya Pulih. Jadi dia tanya, saya mau tanya tentang bagaimana cara mengatasi rasa bosan yang muncul pada ibu rumah tangga yang sehari-hari sebelumnya hanya di rumah saja. Terus karena dia udah penjelasannya seperti ini, karena feeling stresnya sampai ingin pergi keluar dan lari dari rumah. Hampir setiap malam sulit tidur dan kadang sulit bernafas. Di satu sisi banyak yang bilang sulit bersyukur, tapi rasa bosan itu tetap ada gitu. Iya. Oke. Dan saat ini dia punya 2 anak kalau nggak salah ya. Oh, dia 2 anak ya. Baik, aku coba jawab. Yang kegiatan untuk anak autis ya. Nah, ini memang perlu dikenali dulu ya kondisi spektrum autisnya seperti apa. Nah, saya sih menyarankan di sini banyak nih teman-teman psikolog nih saya lihat ya. Jadi mungkin Ibu tadi yang nanya Ibu Esther kalau nggak salah ya tentang anak autis ya. Mungkin Ibu Esther atau Mbak Esther bisa konsultasi kepada psikolog yang biasanya menangani anak-anak yang spektrum autis ini gitu. Karena biasanya spektrum autis itu sangat variatif tuh.
kondisinya, sehingga kegiatannya pun harus disesuaikan dengan kondisi karakteristiknya tersebut. Dan kalau sudah ada konselor, ada terapis, atau ada psikolog yang biasa menangani, itu bisa konsultasi mungkin secara online, minta gitu ya, yang biasa dilakukan apa, yang tidak bisa dilakukan karena harus dari rumah itu apa, penggantinya apa, misalnya kayak gitu. Jadi memang perlu disesuaikan Mbak Esther dengan kondisi anak tersebut gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tentang stres ibu rumah tangga sampai merasa sulit tidur, merasa ingin lari dari rumah gitu ya. Dia memiliki 2 anak. Saya rasa memang hal ini mungkin banyak sekali orang tua juga ya, atau ibu yang mengalami rasa stres yang sangat kewalahan dengan situasi seperti ini. Karena memang ini situasi sangat rentan bagi para perempuan. Nah, ketika misalnya kita mengalami situasi ini, yang paling pertama kita perlu sadari adalah kondisi stres kita kayak gimana, ya. Overwhelm-nya, kewalahannya itu kayak gimana. Disadarin aja dulu, diakui dulu bahwa, oh ya, saya ini stres banget, sampai saya pengen keluar, rasanya dari rumah, saya pengen kabur, saya pengen melarikan diri aja deh, saya nggak tahan. Disadarin aja dulu, ada pemikiran itu, ada perasaan itu disadarin dulu, diterima dulu bahwa memang saya lagi stres. Karena memang yang tadi saya katakan di materi, memang situasinya lagi stres gitu, lagi stressful, so it's sangat wajar kita juga merasa sangat stres. Dan menyadari bahwa yang stresnya sampai segitu tuh nggak cuman ibu saja, nggak cuman ibu yang tadi cerita ya ke private chat-nya. Karena banyak sekali di luar sana yang juga merasakan sangat stres. Tapi saya paham itu sesuatu yang sangat tidak nyaman, karena nggak ada yang pengen stres dong gitu ya. Pengen pasti lebih nyaman gitu ya. Nah, kalau ibu atau mbak sudah merasa sangat kewalahan, sulit untuk mengelola sendiri, ada banyak bantuan-bantuan yang bisa diakses, bantuan-bantuan ahli yang bisa diakses secara online, baik yang berbayar maupun yang free, gitu ya. Salah satunya nanti bisa dilihat misalnya di informasi-informasi di kalau ibu ada Instagram, misalnya bisa lihat ke Yayasan Pulih, atau bisa lihat ke IPK Jakarta atau HIMSI Jaya, di situ ada layanan yang bisa membantu. Gitu ya, hopefully bisa membantu ya. Jadi untuk sementara P3K-nya atau yang bisa secara langsung dilakukan, pertama diakui dulu gitu ya, dikenali dulu emosinya apa saja. Kalau membantu boleh ditulis. Kalau membantu lagi dan punya kesempatan bisa dengan ekspresi menggambar bebas ataupun hobi-hobi lain yang bisa yang bentuknya mengeluarkan outlet gitu ya, outlet emosi dari diri kita gitu ya. Lalu yang kedua bisa cari teman curhat yang terpercaya. Jadi cari dukungan sosial, siapa nih yang bisa suportif buat saya gitu ya. Lalu kalau misalnya bisa juga yang ketiga mungkin bisa cari setiap hari hal-hal yang biasanya membantu saya untuk bangkit dari situasi sulit, biasanya apa sih? Mulai mengingat lagi situasi yang sebelumnya. Misalnya dulu saya pernah tuh ada situasi sulit juga. Waktu itu saya ngapain ya sampai saya kemudian bisa lebih merasa agak baikan lah sedikit gitu. Waktu itu saya ngapain ya? Oh, berarti mungkin saya bisa tuh mengulang strategi itu, gitu misalnya ya. Jadi ada hal-hal itu yang mungkin bisa diusahakan oleh ibu yang tadi menanyakan. Kalau misalnya sangat sulit, nanti mungkin Keisha atau teman-teman dari Pulih bisa kasih informasi ya untuk akses layanan psikologis ke Pulih, maupun yang konseling langsung, maupun online, maupun kan ada email juga ya, ada yang email gitu. Ada email. Jadi nanti bisa langsung dibantu begitu. Iya, terima kasih Mbak. Ada satu lagi nih ya kali terakhir ya Mbak. Iya. Ini jadi dari Kadek Pramita. Oh iya, Mita, halo Mita. Ya, gimana jadi Mita? Mau tanya, bagaimana cara memberitahukan kepada orang tua yang punya didikan otoriter
plus pakai kekerasan dalam mendidik anaknya di tengah pandemi ini, yang mana anak 24 jam harus bersama orang tua tersebut, gitu Mbak. Oke, jadi bagaimana mengedukasi orang tua ya, yang punya kecenderungan sangat otoriter kepada anaknya. Memang ini sulit-sulit, emang sulit, bukannya sulit-sulit gampang. Jadi gini, memang kita perlu cari selahnya gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa to the point kadang-kadang dengan orang-orang seperti ini. Jadi kita perlu cari celah, apakah memang kita yang bisa menyampaikan, ataukah kita bisa pakai suara ataupun peranan dari orang lain yang lebih didengarkan atau lebih bisa strategis. Satu itu ya, cari celah atau kesempatan lain. Yang kedua, mungkin bisa lewat contoh-contoh kasus, contoh kasus itu artinya misalnya dari artikel berita bisa gitu ya, atau dari penelitian, dari artikel-artikel psikologi misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa dicarikan contoh dari orang lain. Jadi tidak hanya dari omongan kita sendiri, meskipun sebenarnya secara profesi kan kalau aku kenal sama Mita nih kebetulan ya, Mita kan psikolog gitu ya. Kadang-kadang kalau sama sesama orang yang kita kenal, kita nggak bisa ujuk-ujuk kita berperan sebagai psikolog gitu. Tapi memang kita perlu cari selahnya gitu, cari strateginya. Dan mungkin kita bisa pakai pendapat dari sebuah artikel yang mungkin menggambarkan gimana sih dampaknya kepada perkembangan anak jika misalnya dilanjutkan pola asuh yang otoriter seperti ini. Apa sih dampak jangka panjangnya kepada anak sambil kita kulik-kulik ataupun sambil kita coba membuat si orang tua berefleksi, sebenarnya mau nggak sih sebenarnya ibu atau bapak harapannya apa nih sama anak gitu, anaknya pengennya yang seperti apa nantinya, apakah pengen seperti anaknya jadi ketakutan atau jadi tidak mandiri atau merasa sedih, relasinya nggak dekat sama orang tua dan seterusnya ya. Kita mungkin bisa berandai-andai dari dampak-dampak kalau anaknya mendapat pola asuh yang otoriter gitu ya. Itu mungkin kita bisa gali dari situ. Atau di sisi lain kita perlu sensitif juga dengan kondisi si orang tuanya. Kenapa si orang tua ini sangat otoriter? Kenapa dia sangat protektif sama anaknya? Mungkin ada isu-isu yang mendasar juga di orang tuanya, gitu ya. Oh, dulu orang tua saya protektif juga sama saya, misalnya orang tuanya seperti itu. Oh, karena sebelumnya saya saya ada yang kecelakaan atau ada yang sakit parah sehingga pada masa pandemi ini saya jadi parno banget, saya jadi overprotective sama anak saya. Karena saya nggak mau kehilangan anak saya lagi. Apapun itu isunya. Jadi kita perlu lihat juga latar belakangnya si orang anaknya itu apa. Kalau kita seperti mengindikasi, oh ini ada nih faktor latar belakangnya, mungkin kita bisa coba berempati gitu ya. Mulai dari latar belakangnya itu gitu. Mungkin oh iya Bu, aku ingat waktu itu ibu anaknya ada yang sakit parah ya Bu. Gimana perasaannya Bu pada saat sekarang wabah misalnya gitu ya. Jadi kita berempati dulu sama dia. Mungkin dari situ kita bisa sedikit banyak melunakkan gitu ya. Nih Mita mau menanggapi, mungkin Mita udah buka mic, Kadek Pramita. Iya, thank you Mbak Ella. Iya, soalnya aku di samping tempat tinggalku tuh ada orang tua yang otoriter dan keras banget sama anaknya. Ayah ibunya tuh keras melakukan kekerasan, pukul, verbal gitu. Gak hanya anak umur ke 5 tahun, tapi juga ke anak umur 2 tahun gitu. Sehingga si anak ini, aku lihat dia kayak, ada perilaku-perilaku yang menyimpang sedikit gitu. Terus habis itu ada si anak nih yang umur 2 tahun tuh, dia tidak lancar untuk berkomunikasi gitu. Ya, memang sih perlu berhati-hati ya Mita, maksudnya kita ingin melindungi anak, tapi kita juga perlu pendekatan yang cukup tepat ke orang tua ini. Kita perlu memahami juga, mengenal dia juga gitu ya, kira-kira pendekatan seperti apa yang cukup tepat membantu dia. Yang paling utama sih memang kalau secara shortcut atau secara daruratnya memang kita perlu
kayak semacam PDKT ke anaknya sih terutama. Kalau dalam hal ini kan, kalau dalam situasi sulit dalam situasi darurat seperti ini bahwa ada keluarga yang mendapatkan kekerasan dan kita tahu gitu ya, yang perlu kita lindungi pertama kali adalah pihak yang paling lemah, dalam hal ini anak gitu ya. Jadi kita perlu pendekatan dulu kepada anaknya gitu, mungkin kita kenalan atau apa, kita pastikan bahwa anak tahu bahwa di sekitarnya ada orang dewasa lain yang dia bisa akses untuk perlindungan gitu. Jadi kalau misalnya Mita ada kesempatan seperti itu, akan sangat baik bisa punya hubungan yang trust sama anaknya, dan mungkin kalau misalnya minimal seperti itu sih Mita kalau untuk anaknya. Tapi kalau untuk orang tuanya memang harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih istilahnya lebih strategis ya. Bisa dengan, kalau secara langsung bisa dikatakan bahwa tadi kan kalau secara tidak langsung kita kasih tahu dampaknya gitu ya. Ini anak bisa terganggu kalau misalnya kita dipukul, misalnya banyak dipukul, misalnya kayak gitu kan, marah-marah terus dan seterusnya. Itu kasihan loh Bu, anaknya Ibu ini kok si adik belum bisa ngomong banyak ya gitu. Jadi kita berangkat dulu dari masalahnya gitu Mita. Masalahnya apa sih? Apakah dia merasa terganggu dari itu? Kalau dia merasa nggak puas dengan kondisi anaknya, nah itu bisa kita pakai untuk kita meng-encourage atau memotivasi si orang tua untuk belajar cara parenting lain yang lebih sehat gitu. Tapi yang paling utama memang kita perlu mencari strategi-strategi, misalnya bisa juga cari bantuan ke RT misalnya, bisa juga kita bicarakan, diskusikan. Jadi istilahnya si RT RW juga mungkin ketua RT jadinya lebih aware tentang kondisi si warganya, sehingga kapanpun nanti ada kondisi yang darurat, si ketua RT bisa memberikan bantuan ataupun memberikan solusi-solusi yang lebih baik gitu buat si keluarga ini. Tapi memang kalau untuk kita memang minimal kita bisa memberitahu kehadiran kita, relasi yang aman dengan si anaknya, sehingga anak tahu bisa kemana dan dia punya role model dewasa lain, relasi yang lain yang lebih hangat daripada misalnya punya alternatif lah gitu, bisa dibilang ya, punya resources lain. Minimal sih itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk orang tuanya mungkin bisa dipikirkan strateginya, bisa kalau kita kayaknya nggak mempan, bisa mungkin cari Pak RT atau cari misalnya ke tetangga lain yang bisa lebih mempengaruhi atau memberikan pendapat tentang si orang tuanya ini gitu. Oke. Sementara sih itu sih Mita, nanti kalau mau diskusi lebih lanjut kali ya. Oke, thank you Mbak Ella. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Mita untuk pertanyaannya, makasih Mbak Ella untuk jawabannya juga. Ya. Jadi karena ini waktunya sudah agak makin dikit ya Mbak, karena Mbak Ella juga perlu ini ya, ke webinar lain ya Mbak. Iya, kalau misalnya ada satu lagi sih nggak apa-apa sih, mungkin masih keburu satu lagi. Oh, oke. Singkat. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, satu lagi, sebelum kita tutup. Kalau di sini belum ada yang raise hand, atau mungkin dari yang dari chat private Yayasan Pulih? Belum ada. Belum ada ya, Mas? Ya. Oke, bagaimana Mbak Bella? Langsung ditutup saja, bagaimana? Kalau gitu closing aja lah ya, Mbak Keisha sama Mas Jundi. Jadi senang sekali bahwa teman-teman menyimak untuk siang ini. Jadi hal yang menjadi pesan kunci pada Halo? Ya. Putus? Ya, putus. Sudah? Kembali? Ya. Oke. Sorry. Aduh, internetnya unstable katanya. Ya, jadi pertama pembagian peran yang setara antara ayah dan ibu. Yang kedua, dalam situasi ini kita perlu menyadari kondisi kita juga sebagai personal ya. Orang tua juga perlu mengenali dirinya sendiri sehingga juga bisa memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anaknya secara emosional.
gitu. Karena tadi kita perlu ingat bahwa kondisi kesehatan mental yang menarik dan awahi adalah ketika anak merasakan emosi-emosi yang intens, kita perlu pertama kita kenali dulu gitu ya, kita identifikasi dulu emosinya apa, kita terima dulu bahwa it's okay to feel like that, nggak apa-apa kamu merasa sedih, nggak apa-apa kamu merasa kangen sama teman-temanmu, dan seterusnya. Dan yang ketiga, baru didiskusikan situasinya seperti apa, kira-kira solusi yang strateginya yang bisa dilakukan seperti apa, gitu. Dan disesuaikan dengan usia si anak itu. Aku rasa itu sih yang mungkin bisa secara mudah untuk disimpulkan atau ditangkap oleh teman-teman atau orang tua yang dalam masa pandemi ini. Oke, ya terima kasih Mbak Ella. Jadi udah dirangkum semua nih sama Mbak Ella. Jadi ya. Langsung kita tutup aja ya. Tapi sebelum saya tutup, it's okay. Teman-teman mungkin bisa tolong isi untuk feedback kami. Saya sudah kirim di Zoom group chat. Ada Bitly saran webinar. Kami mohon untuk teman-teman isi feedback tersebut buat kami, biar webinar kami bisa semakin berkembang gitu. Dan juga mungkin karena webinar seperti yang di awal bilang, webinar ini webinar serius, jadi mungkin teman-teman bisa ikutin lagi webinar selanjutnya, bisa juga dilihat di sosial media kami. Dan selain itu mungkin untuk teman-teman yang merasa mungkin butuh bantuan profesional begitu ya, karena di Yayasan Pulih tadi yang seperti Mbak Ella bilang, kami mengadakan konseling online dan konseling yang khusus untuk kekerasan berbasis gender gitu. Jadi teman-teman bisa lihat informasinya di sosial media kami gitu. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Mbak Ella sekali lagi untuk pemaparannya. Dan sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di webinar Yayasan Pulih pada kali ini. Iya. Jadi terima kasih teman-teman, Mas Jundi, Keisha, bye-bye semuanya. Dan yang lain. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih semua. Yo. Terima kasih Bu Gisela. Terima kasih Pak Chandra.